Uang mainan tersebut adalah saya nemu di pinggir jalan, bukan hasil tebang tebu di PTGN. Jadi itu semua adalah rekayasa saya sendiri. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sebesar-besarnya. Yo Mang Santai People. Breaking news kali ini gak usah ngingetin subrek dulu karena tadi udah gitu. Ini ada breaking news Santai People soal updatean kelanjutan dari video kemarin yang soal kakek-kakek dibayar pakai uang mainan. Iya, kakek-kakek apa? Pemotong tebu gitu ya, penebang tebu yang dibayar pakai uang mainan. Ini ada klarifikasinya yang membagongkan gitu ya. Yang katanya ternyata si kakek ini bohong gitu. Tapi ya kita kan orangnya kritis ya anjir. Selidik punya selidik, usut punya usut. Sebelum kita melihat video klarifikasi dan permintaan maaf si kakek, buat yang belum melihat nih ingetin dulu nih ya nih. Kemarin itu kan viral yang ini nih. Audionya di mute dulu ya Nyo. Ini kan yang katanya kakek-kakek dikasih uang mainan sama mandornya. Iya. Dia ini petani tebu. Penebang tebu ya, penebang tebu gitu. Ntar kita analisis bareng-bareng, oke. Di video sebelumnya tuh ada di video kemarin. Nah, kan ada. Kemarin tuh sempet naik klarifikasinya ya Nyo. Iya. Di akun Instagram Potret Lampung yang katanya kakek viral digaji uang mainan di Tubaba berakhir damai gitu kan, berakhir damai. Terus meluncur dong kita ke akun TikTok yang kemarin ngeviralin. Nih Erika 1998 gitu. Nah dia ada ngeposting info Lampung gitu kalau anggota Polres Tubaba menanggapi berita viral seorang lelaki parubaya yang bekerja sebagai penebang tebu namun dibayar pakai uang mainan. Didatangi rumahnya gitu ya, biasalah sesuai SOP gitu, mungkin ditanya-tanya gitu. Nah aku pikir udah beres dengan ini, berakhir damai, ya udah gitu kan, udah beres, berakhir damai, diganti gitu kan. Di sini kan ditulis tuh. Ya. Kemudian sang mandor langsung mengganti uang mainan tersebut dengan uang asli sebesar 470. Udah rugi itu sebenarnya kan dari 550 tuh. Iya kan, di sini udah di captionnya ditulis kan. Diganti ya. uang asli. Pikir ya udah beres gitu kan, kita nggak usah ngangkat lagi. Ternyata beberapa waktu yang lalu baru banget masih angkat-angkat kayak tai ayam. Ada video permintaan maaf dari si kakeknya, plus klarifikasi, plus permintaan maaf, plus ya gitulah pokoknya denger sendirilah. Nanti Santai People sekalian menganalisa ekspresinya si kakek kayak gimana. Audionya ceki-ceki Nyo. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunardi bin Sirat. Mohon maaf kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia atas terjadinya video viral uang mainan yang saya belanjakan di Pasar Pulung Kentono, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Uang mainan tersebut adalah saya nemu di pinggir jalan, bukan hasil tebang tebu di PTGN. Jadi itu semua adalah rekayasa saya sendiri. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sebesar-besarnya dan tidak akan saya ulangi lagi. Saya berjanji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita nggak bisa main percaya sebelah pihak dulu. Segala kemungkinan bisa terjadi ya Nyo. Sabar. Nyo tampaknya emosi, sabar. Nih kalau kita patokin sama komen-komennya nih, ini ada yang pro ini kayaknya Ari Abah sok aya wae gitu. Aduh si Abah ada-ada aja gitu kan. Terus ada juga yang kontra sama si Abah nih, bukannya cari jalan lurus malah cari jalan bengkok, bikin berita bohong gitu. Nah tapi ada juga yang pro nih. Nah, kayak begini, kayak ada yang janggal dari kasus ini gitu. Terus plot twist gitu kan. Kasihan tuh kalau ternyata dipaksa. Nah gitu. Nah ntar dulu. Lah terus berita yang damai itu maksudnya apa? Ada yang nanya. Yang akhirnya si Mandor bayar uang beneran 400 juta yang katanya itu uang mainan anaknya si Mandor, nggak disengaja ke bawah. Jangan bikin aku ketawa deh. Jadi ada dua statement yang berbeda. Tapi tahan dulu, jangan berat sebelah dulu, kita masih netral nih. Semua kemungkinan bisa terjadi. Oke, kita ambil kemungkinan yang pertama, yang kata video ini. Berarti si kakek nemu uang mainan di pinggir jalan
dan dia coba aji mumpung beli ke pasar gitu. Siapa tahu diterima gitu. Ya nggak? Itu kemungkinan pertama kalau misalnya kita mengiyakan video ini gitu kan. Dia nemu uang mainan, terus dia pergi ke pasar, dia coba haji mumpung siapa tahu bisa, ternyata enggak gitu kan. Ketahuan. Udah terlanjur ketahuan, dia mengutarakan alasan yang dia bilang tadi gitu. Sebagai ini duitnya dari mandor ya segala macam yang kemarin di video kemarin. Itu kalau kemungkinan yang di video ini ya. Kalau misalnya kemungkinan kedua yang dicurigai oleh para netizen, aku ini mah menganalisanya mikirnya ya kayak daripada gaduh karena membawa dan mention nama besar perusahaan besar gitu, mungkin lebih ke kayak ini kakek aku kasih 1 juta, kakek baca ini di videoin. Misalnya gitu ya, kalau kecurigaan netizen itu terjadi gitulah ya, tapi nggak tahu mana yang benar, kita kan belum tahu ya fakta di lapangannya kayak gimana gitu. Aku cuman mengasumsikan kalau misalkan dugaan netizen bahwa ini kok kayak ada unsur paksaan, kemungkinan seperti itu gitu alur ceritanya ya, kemungkinan ya. Nah tapi kalau misalkan kakeknya ini bilang nemu uang mainan di pinggir jalan dan ternyata itu benar, agak aneh nih, kok nemu di pinggir jalan tapi tampak baru gitu. Minimal keinjak-injak kena debu, nggak sekinclong ini. Menurut aku loh ya, ini makan pendapat makan boleh lah ya. Terus kalau misalkan ini beneran nemu di pinggir jalan dan ini rekayasa, kenapa bisa turun narasi ini gitu? Turun foto ini, turun narasi ini, dan turun statement kalau uang mainan yang diberikan itu adalah milik anaknya. iya, maksudnya kenapa berita ini sempat turun gitu. Terus kemudian turun klarifikasi kalau itu Bohong. iya, maksudnya kalau aku sebagai mandor, enggak, kakek enggak kerja di saya gitu. Maksudnya gitu loh. Kalau emang bener nih si kakek kan ngadi-ngadi, dia bilang uang mainan bukan hasil tebu. Loh, kakek kan udah dibayar beneran kalau emang kerja. Kalau nggak kerja, lah kakek nggak kerja sama saya gitu. Ada statement kayak gitu. Enggak yang langsung keluar artikel diganti 470 dengan statement uang mainan gitu. Ini kalau menurutku ya, menurutku tuh pertama nih video yang viral kan Yang di ini. pasar kan tadi kan. Ini, Nah terus si mandornya panik nih. Wah yaudah buruan deh ganti gitu. Diganti lah, Ganti. muncullah berita ini gitu. Iya. Terus entah dari Bos, T-nya atau gimana, jangan kayak gitulah, malu-maluin nama perusahaan. karena gitu. di mention ada Iya. mention nama Iya. perusahaannya. Jangan kayak gitulah gitu. Udah gimana caranya bikin gini deh katanya pokoknya kayak apa? Bikin gimana caranya Klarifikasinya pokoknya, buat memperbaiki nama perusahaannya gitu. Iya. Nah, gimana lah caranya. akhirnya muncullah Suruh video ngomong ini aja sih gitu. gitu kayaknya itu menurutku ya. Iya, menurut Nyonyo jalan cerita kemungkinan yang terjadi gitu. Tapi kan kita nggak tahu juga ya fakta sebenarnya kayak gimana. Iya. Nanti sampai tinggal nunggu diangkat yang sebenar-benarnya aja gitu. Tapi Nah, jadi jujur aku kesel banget sih pas lihat ini. iya, tadi Nyonyo kesel banget. Sebenarnya aku bilang sabar dulu, kita nggak bisa pro sebelah dulu, harus netral ngelihat dari dua sisi nih gitu. Karena di komennya juga ada yang pro, ada yang kontra gitu. Jadi ya gimana ya? Nggak tahu. Maksudnya Mik ya. kalaupun dia nemu di jalan ya bener tadi kotor pasti. Asumsinya gitu. Iya. Terus kalau Terus ada yang kontra tetap ngebales, ya bisa aja dibersihin dulu gitu. Pro dan kontra akan terus terjadi. uang Jo. mainan mau dibersihin itu pakai air, hilang tulisannya. Nggak bisa. Emang kayak aku nggak pernah punya uang mainan aja dulu. Aku juga main kali. Nggak, terus nih kalau dilihat ya, dilihat ekspresi kakeknya. Terus dengan dia ngomong, iya nggak apa-apa, nggak. Yang kemarin yang bilang, Pak ini dilaporin aja Pak. Ini nggak apa-apa gitu. Nah itu bisa jadi kunci juga buat yang kontra. Karena kakek ini berbohong, jadi dia takut buat diusut dilaporin. Kok dia turun? Kendor. Itu bisa jadi senjata juga buat yang kontra. Karena kakek ini berbohong, dia takut diramein, dipanjangin, diusut gitu ke polisi. Gitu. Bisa jadi senjata. Ya pro kontra pasti akan selalu ada celah, selalu bisa dicari sih Nyo. Jadi kita serahkan saja sama Santuy People nih, kira-kira Santuy People pro atau kontra. Tapi siapa tahu Santuy People punya
Ada info. plot rekayasa plot alur yang memungkinkan terjadi gitu, yang lebih masuk akal dibanding plot kita gitu. Jadi ini breaking news yang breaking gitu. Lanjut di komen seperti biasa. Santuy people. Nyonya dan Mang Den. cabut dulu dan Ciao.